Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 pembelajaran mesin I1 akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Support Vector Machine, Churn Prediction in the Telecommunication Sector Using Support Vector Machine. Sebelumnya, perkenalkan saya Dava Fajar Bagaskara dengan NIM 187231050 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Akbar Atta Putra dengan NIM 187231088. Oke, di proyek akhir ini kami mengambil jurnal dari Annals of the Oregon University Faculty of Management and Technology Engineering berjudul Churn Prediction in the Telecommunication Sector Using Support Vector Machine. Oke, eh, kenapa sih kita mengambil Analysis of University Scale of Management and Technology Engineering ini, yaitu eh, customer churn adalah kejadian di mana pelanggan berhenti berlangganan produk atau jasa perusahaan itu. Alasan pengambilan topik ini, sektor telekomunikasi memiliki tingkat churn sekitar 30% dan menempatkannya di urutan pertama. Apa sih pentingnya prediksi ini? Yaitu untuk meningkatkan efektivitas kampanye dan mengurangi biaya dengan menargetkan pelanggan dengan tepat. Untuk strategi perusahaan, biasanya perusahaan menggunakan strategi pemasaran defensif untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, menyajikan metodologi canggih untuk prediksi pelanggan di industri telekomunikasi. Kedua, mengimplementasikan model prediktif menggunakan algoritma support vector machine dengan empat fungsi kernel berbeda seperti sigmoid, LBF, linear, atau polinomial. Tujuan yang terakhir, membantu perusahaan berhasil di pasar yang semakin kompetitif melalui proses retensi pelanggan yang lebih mudah. Oke, dataset. Di sini ada link dataset. Sumber data berasal dari Universitas of California, Department of Information and Computer Science, Irvine, CA. Dataset merangkum perilaku pelanggan dan keputusan mereka untuk share atau tidak yang berjumlah 3.333 catatan. Fitur yang ada yaitu ada 21 variabel perilaku antara lain total day, total day minutes, total night minutes, customer service calls, number female message dan lain-lainnya. Ini adalah bukti bahwa Oke, dataset yang ada. Oke, selanjutnya penjelasan beberapa fitur dataset. Yang pertama, state. State ini negara bagian tempat pelanggan tinggal. Account length itu lama akun aktif dalam hitungan hari. International plan, apakah pelanggan memiliki paket internasional? Dia itu kategorikalnya yes or no. Maksimal juga seperti itu. Apakah pelanggan memiliki paket pesan suara? Selanjutnya, number female message, jumlah pesan suara yang dimiliki pelanggan. Total live minutes, total menit panggilan di siang hari, total live calls, total panggilan di siang hari, dan yang terakhir, total day charge, total biaya panggilan di siang hari. Ini kami hanya menampilkan beberapa fitur saja, aslinya ada cukup banyak selain ini. Oke, yaitu selanjutnya dasar teori, support vector machine. Yang pertama adalah ide utama SVM. Apa sih SVM itu? SVM adalah algoritma yang mencari batas keputusan hyperplane terbaik untuk memisahkan dua kelas data. Yang kedua yaitu transformasi kernel. Jika data sulit dipisah, fungsi kernel memproyeksikan data ke dimensi yang lebih tinggi agar lebih mudah dipisahkan. Yang ketiga yaitu margin maksimal. Hyperplane terbaik adalah yang memiliki jarak margin yang terbesar ke titik data terdekat dari masing-masing kelas. Yang keempat yaitu support vectors. Titik-titik data yang paling dekat dengan hyperplane dan menentukan posisinya disebut support vectors. Model hanya bergantung pada titik-titik ini.
Tujuannya apa sih? Untuk menemukan fungsi keputusan untuk mengklasifikasikan data baru berdasarkan hyperplane yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama itu data preparation. Peneliti mengungkap kalau kualitas data awal itu datasetnya lengkap dan tidak ada missing value. Selanjutnya, variabel prediktor yang digunakan ada 13 variabel setelah pengurangan. Variabel targetnya sama, churn, yes, or no. Nah, tadi saya menyinggung pengurangan atribut. Pengurangan atribut itu berupa 4 variabel chart dieliminasi karena korelasi sempurna dengan variabel minute. Variabel kode area dan negara bagian dieliminasi karena tidak relevan untuk klasifikasi. Variabel nomor telepon dieliminasi karena tidak relevan untuk prediksi dan jumlah prediktor berkurang dari 20 menjadi 13. Selanjutnya yaitu model buildingnya, yaitu pembagian dataset. Di sini ada dataset training yaitu 80% yang terdiri dari 2.651 pelanggan. Yang kedua adalah data yang testing yaitu 20%. Terdiri dari 682 pelanggan. Terus ada distribusi target awal yang itu ada yang training 14% yaitu journal sebesar 378 dan 86% itu non-journal yaitu 2.273. Selanjutnya itu data testing ada 15%, jadi journalnya ada 105 dan 85%-nya itu non-journal yang sebesar 577. Nah, di sini ada penyeimbangan data atau balancing. Apa sih itu? SPM memerlukan distribusi kelas yang hampir seimbang. Jadi, pelatihan diseimbangkan dengan boosting yang mengcloning sampel yes atau journal. Dan hasilnya yaitu 2.273 journal dan 2.273 non-journal di set pelatihan yaitu total jadi 4.546. Selanjutnya, arsitektur model support vector machine. Di sini untuk setiap kernel ada beberapa parameter yang dipakai. Contohnya pada RBF, parameter C-nya itu 10 dan gamanya 0,29. Linear, dia hanya menggunakan parameter C sebesar 9. Polinomial, dia menggunakan parameter C 3, gamma 1, bias 0, dan degree 3. Lalu yang terakhir, kernel sigmoid. Kernel sigmoid ini menggunakan parameter C sebanyak 3, gamma 2,5, dan biasnya 0,25. Selanjutnya, hasil klasifikasi confusion matrix. Oke, bisa teman-teman lihat confusion matrix di gambar ini. Pada kernel type RBF, model berhasil memprediksi 498 data no di antara 498 ditambah 79 sehingga true negative rate 86,301%. Dia berhasil memprediksi 86 data yes dari 86 ditambah 19 sehingga true positive rate-nya 81,90%. Sedangkan 75,8% yang di bawah itu dia tuh merepresentasikan jumlah no, jumlah prediksi no dari semua prediksi yang dilakukan oleh model. Karena no-nya banyak, otomatis yes-nya cuma 24,2. Dan 85,63 merupakan eh, akurasi total dari model itu. Jadi untuk LBF akurasinya 85,63, linear akurasinya 77,86, polinomial akurasinya 88,56, sigmoid akurasinya 70,53. Selanjutnya interpretasi confusion matrix. Jadi kenapa 86% 86,31%? Karena specificity atau true negative rate atau TNR dihitung sebagai TN per dalam kurung TN plus FP sama dengan 498 per 40 498 ditambah 76. Ini menunjukkan presentase pelanggan yang tidak churn yang berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Selanjutnya,
Kenapa hasilnya jadi 81,90%? Eh, jadi sensitif atau recall atau true positive rate atau TPR dihitung dengan cara TP per TP plus FN sama dengan 86 dibagi 16 ditambah 86. Nah, ini menunjukkan bahwa persentase pelanggan yang churn yang berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Oke, selanjutnya interpelasi yang kedua, 75,8% itu persentase dari total observasi yang diprediksi sebagai no. Rumusnya itu true negatif plus false negatif per total sama dengan 498 plus 19 dibagi 498 plus 79 plus 19 plus 86. 24% itu sama kayak 75, tapi dia itu persentase dari total observasi yang diprediksi sebagai yes. Selanjutnya 85,63 itu overall accuracy model dihitung sebagai true negatif plus true positif per total sama dengan 498 plus 86 per 498 plus 79 plus 19 plus 86. Ini menunjukkan presentase prediksi yang benar secara keseluruhan dari semua observasi. Hasil klasifikasi kumulatif gain curve. Oke, untuk klasifikasi kumulatif gain curve-nya bisa teman-teman lihat untuk interpretasinya. Lanjutin. Nah, Oke, jadi interpretasi kumulatif ini gain curve ini subwaves yang horizontal menunjukkan persentil populasi pelanggan yang diperingkatkan berdasarkan skor prediksi model. Jadi paling mungkin churn sampai paling tidak mungkin. Ini diklasifikasikan berdasarkan variabel prediktor yang dihitung oleh model itu sendiri yang paling menentukan apakah kalau prediktornya seperti ini, apakah dia churn atau tidak. Subbunyinya vertikal menunjukkan presentasi kumulatif dari total pelanggan yang benar-benar churn, yes, yang berhasil diidentifikasi oleh model pada setiap persentil. Nah, bisa teman-teman lihat pada grafik di kiri presentasi ini, RBF dan polinomial adalah model terbaik di antara keempat kernel SVM. Jika mengambil 20% pelanggan dengan skor tertinggi dari model ini, kita sudah bisa menemukan hampir 80% dari seluruh pelanggan yang akan churn. Oke, kesimpulan dari support vector machine ini yaitu kinerja terbaik atau teknis. Di sini model SVM yang kernel polinomial atau pol memiliki akurasi keseluruhan tertinggi yaitu 88,56% dalam memprediksi churner dan non-churner. Kinerja baik atau praktis, model RBF, Lin, dan Paul menunjukkan kinerja yang sangat baik sekitar 80%. Dalam memprediksi churner, yaitu yang terakhir, implikasi bagi pengambilan keputusan. Dapat membangun pendekatan pemasaran berbeda berdasarkan prediktor dengan kepentingan lebih tinggi untuk mempertahankan churner. Oke, sekian presentasi dari kelompok 16. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.